Jadi pada kesempatan ini mungkin tidak sudah 60 menit ya, mungkin kurang sudah. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang asas. Pertanyaan yang sangat asas karena pelajaran yang kita belajar ini dari firman Tuhan akan menjawab perkara yang sangat asas mengenai apa itu melayani, apa itu pemimpin. Ya. Dan doa saya supaya Anda mengerti dari hal-hal yang prinsip yang sangat asas. Ya, sehingga di gereja ini Anda yang berstatus melayani memimpin, Anda bukan hanya memimpin tapi Anda empower pemimpin. Dan di gereja kami semua pemimpin utama sudah punya pemahaman itu. Dia menjadi pemimpin, selain memimpin pelayanan, dia punya tanggung jawab empower pemimpin-pemimpin baru. Karena apa? Karena kita tidak kekal lama di gereja. Ada yang belajar dia akan pindah kerja. Ada yang bekerja dia akan berpindah tempat kerja dan sebagainya. Ada yang single wanita dia akan ikut suami. Jadi itu situasi. Jadi sementara 3 tahun yang ada, 5 tahun yang ada, melayani di gereja, memimpin pelayanan, itu waktu yang baik untuk empower pemimpin. Jadi walaupun jemaat selalu bertukar, berpindah, ada yang baru masuk, tetapi kita tidak akan kehilangan momentum kepimpinan kita. Sebab yang sudah ada itu empower pemimpinnya. Jadi soalan yang asas yang saya maksudkan tadi, mengapa Anda mau menemui Yesus? Ini sangat perkara yang sederhana. Mengapa Anda mengikuti Yesus? Apa sebenarnya? Mengapa? Ini pertanyaan mengapa ini sebenarnya suatu pertanyaan yang sangat mendalam. Kalau saya membuat lingkaran ya, ada lingkaran, boleh bayangkan lingkaran ya, lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Lingkaran ketiga ini yang di luar lah. Sebenarnya lingkaran yang ketiga nih, itu pertanyaannya adalah apa? Jadi apa saja yang kita mulai dengan beritahu apa? Contohlah, apa pekerjaan saya? Pekerjaan saya pastor. Jadi kamu tahu, oh pekerjaan saya. Pekerjaan saya pastor. Apa pekerjaan saya? Pastor. Itu permukaan. Yang lebih dalam pertanyaannya adalah bagaimana saya jadi pastor? Jadi lingkaran yang kedua lebih dalam itu bagaimana? Jadi bagaimana saya jadi pastor? Saya ke sekolah Alkitab, saya mendaftar diri saya dengan denominasi SIB ataupun saya dalam tim lah melayani. Itulah bagaimana saya jadi pastor. Tapi ada satu pertanyaan yang lebih dalam, yang jauh lebih penting, yaitu mengapa saya jadi pastor? Kalau kita kata saya Kristen, kamu kata kamu Kristen, apa agama kamu? Kristen. Nah kan jawab soalan tadi apa tuh? Apa agama? Kristen. Bagaimana kamu jadi Kristen? Itu pertanyaan lebih dalam. Bagaimana jadi Kristen? Percaya Yesus lah. Ya, karena keluarga saya Kristen maka saya jadi orang Kristen. Tapi ada satu pertanyaan lebih dalam lagi. Mengapa kamu memilih Yesus sebagai Tuhan dan Selamat? Ini pertanyaan berdasarkan nanti kita akan membaca Matius 19 ayat 16 hingga 26. 10 ayat pembacaan ini. Sebentar ya. Yang kedua soalan nanti bagaimana belajar menjadi pemimpin. Berdasarkan Injil Matius 11 ayat 29 hingga 30. Baik, saya akan usahakan ya secepat yang dapat tapi tetap penjelasannya harus kita paham lah. Kalau tidak paham, ya sila angkat tangan nanti tak paham lah pastor gitu ya. Kalau paham boleh angguk-angguk kepala. Oke paham nih. Tapi kalau angguknya perlahan-lahan, ya itu di apa juga. Ya. Itu angguk memancing namanya. Ya. Kalau ada yang mulai memancing nanti, kawan di sebelah tolong ya. Tepuk bahu dia, bro jangan mancing. Kalau boleh pakai pukat. Ya. Oke, kalau memancing kan satu-satu ikannya. Kalau pasang pukat banyak ikan tertangkap. Baik, mari kita
melanjutkan dengan ini ya, pertanyaan ini. Anda sebagai pemimpin pemuda, ya, sebelum kita akan mulai dengan teks pembacaan tadi. Semua yang ada di sini orang muda, ya, termasuk pastor Anda, ya, muda. Tengok dia, rambut belum putih, ya, gigi masih ada semua, ya, itu udah bukti dah, ya. Wah, masih muda, semangat muda, ya, usia masih 30-an ya, nah, dulu ya gitu. Oke, jadi kamu yang ada di sini anak-anak muda semua, ya, dari semangatnya semangat muda. Paling tidak melalui baru muda beberapa tahun yang lalu kan. Oke, jadi Anda sebagai pemimpin, beritahu kawan di sebelah Anda, kamu adalah pemimpin. Beritahu dia, oke? Mana saya lihat dulu. Oke, Anda adalah pemimpin muda. Anda pemuda atau pemudi, jadi Anda adalah pemimpin muda. Saya juga pernah melalui itu. Saya saksikan tadi, itu masa muda saya tuh memang sepenuhnya menjadi pemimpin lah. Okay. Atau paling tidak kalau Anda tidak dapat mengakui Anda adalah pemimpin karena sepertinya saya tidak ada tugas apa-apapun memimpin. Ya, tidak dipanggil sebagai pemimpin pun. Ya, Anda adalah calon pemimpin. Spiritual journey di gereja kami itu bermula dari jiwa baru, kemudian menjadi pemimpin baru. Jadi setiap jemaat itu dipersiapkan menjadi pemimpin. Lebih bagus memimpin, mengembalakan gereja, jemaat 50 orang tapi quality jemaatnya, quality memimpin. Daripada saya mengembalakan 500 gereja tapi mungkin hanya 10 saja jemaatnya yang punya quality memimpin. Jadi 50 itu jauh lebih berimpact daripada yang 500. Ya, sedang dikasih oleh Tuhan, ya, apa itu pemimpin? Ya, saya punya definisi inilah. Pemimpin itu adalah seorang yang sedang memimpin orang lain. Secara individu kah, kelompok kah, atau organisasi, atau serikat, atau gereja seperti ini kepada satu tujuan. Berarti Anda berstatus pemimpin. Kalau kamu adalah abang, kemudian ada 3 adik yang lain, sebenarnya kamu adalah pemimpin. Karena kamu sedang ditugaskan memimpin adik-adik kepada satu tujuan. Ya, supaya mereka mungkin studinya selesai, mereka akan dewasa, itu kan tujuan yang mau dicapai. Kalau kamu seorang bapak, ada anak-anak, berarti atau ibu punya anak-anak, kamu sudah berstatus pemimpin. Karena kamu memimpin paling tidak seorang lah. Kalau kamu suami ada istri, ya kamu memimpin istrimu mencapai satu tujuan. Jadi di sini itu sebabnya saya katakan semua orang itu punya panggilan menjadi pemimpin. Karena semua kita ada tujuan dan Tuhan berikan kepada kita orang, individu tertentu, kelompok tertentu untuk kita bawa kepada tujuan. Dan itulah pemimpin. Memang ada yang ketua, ada pemimpin pertengahan lah. Tetapi panggilan maksud saya semua orang, kalau dia tidak pemimpin muda sebagai anak muda Anda itu adalah calon pemimpin. Jadi mentality seorang pemimpin itu harus ada pada Anda. Anda akui bahwa diri Anda itu adalah pemimpin. Pemimpin kepada adik-adik. Pemimpin kepada keluargamu. Mungkin dalam keluargamu, kamulah anak tunggal lelaki. Berarti Anda juga adalah pemimpin bagi keluarga. Kalau orang tuamu sudah dipanggil Tuhan. Berarti sebagai anak lelaki, anak lelaki Anda bertanggung jawab dalam keluarga sebagainya. Ataupun Anda adalah anak sulung ya dalam keluarga. Mari kita membaca firman Tuhan Matius. Oke, dengan cepat sila buka Alkitab. Matius 19 ayat 16. Ini ayat yang sangat baik untuk dipelajari ya. Injil Matius 19 ayat 16 mulai. Oke, perhatikan ayat. Di situ anak muda yang kaya. Di situ dalam tulisannya topik yang dihitamkan ya, huruf yang dihitamkan di situ
Yang dibolkan anak muda yang kaya. Ayat 16, oke baca, perhatikan dalam Alkitab. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat 18, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Baik, dalam kisah ini, kisah seorang pemuda dalam ayat ini yang kita baca tadi adalah pemuda yang sukses. Sebut kata sukses. 1, 2 sebut. Sukses. Lebih kuat. 1, 2 sebut. Sukses. Lebih kuat lagi. 1, 2 sebut. Sukses. Anak muda dalam kisah ini adalah anak muda yang sukses. Tahukah saudara bahwa impian semua anak muda adalah sukses? Mengapa Anda datang ke Kuala Lumpur untuk belajar? Mengapa Anda datang ke Kuala Lumpur untuk bekerja? Salah satu sebabnya karena Anda mengejar kesuksesan. Anda anak sukses, sudah bekerja, buat bisnis lagi. Sudah ada bisnis, dapatkan aset yang sebanyak mungkin juga. Kenapa? Sebab Anda ingin membangun itu membangun tanggapan orang, perspektif orang terhadap Anda, orang yang sukses. Paling tidak girlfriend Anda lah. Ataupun calon mertua lah. Wah, sukses nih anak calon menantu aku nih. Ya, sudah kerja baik, ada gaji yang baik, sukses dalam hidup. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ada orang yang berkata demikian. Dalam hidup orang, 80 tahun usia manusia, dia dibahagikan kepada 2 bahagian kategori. 40 tahun pertama hidupnya, itu adalah tahun setiap orang dalam 40 tahun pertama hidupnya adalah mengejar sukses. Kemudian 40 tahun kemudian nanti saya akan bicarakan. Kalau kamu di bawah 40 tahun usia, itu sebenarnya motivasi kamu hidup itu dan impian kamu itu mencapai sukses. Kalau kita lihat dalam kehidupan anak muda ini, dia adalah anak muda yang sukses. Kenapa? Sebab dia kaya. Kaya itu maksudnya apa? Banyak, tertekan ya. Sukses itu banyak apa? Banyak uang, adalah banyak aset dia. Ini, nah kaya nih. Inilah definisi sukses orang tua kita selalu gambarkan. Betul tak? Definisi kita. Jangan-jangan kamu mendefinisikan sukses pun kaya.
Tiba-tiba kawan sama nih kuliah kamu, masing-masing selesai, graduate kemudian bekerja, kamu jumpa dia drive itu Mercedes-Benz. Bawa BMW, bawa sport car. Apa dalam pikiran Anda? Wow, sukses gitu kan. Tiba-tiba kamu jumpa kawan, dulu satu kampung sama. Dia ajak kamu belanja. Kemudian dia belanja, dia bayar semua. Maaflah bro, macam terlebih pula duit di account saya ini. Adalah 2 juta, tapi itulah. Dia nak tunjuk lagi. 2 juta. Dulu kah kita sama-sama main di kampung nih, kan? Apa dalam pikiran Anda orang yang punya uang begini? Sukses lah. Karena definisi banyak orang, sukses itu kaya tuh. Banyak aset dia. Banyak uang, banyak saham dia lah. Ini anak muda ini begini. Kalau definisi kita sukses itu kaya, memang dia sudah sukses anak muda. Yang kedua, dia bermoral baik atau taat beragama. Karena dalam topik ini, waktu Tuhan dia datang kepada Yesus, bagaimana saya mendapat hidup yang kekal? Yesus katakan taatilah. Hukum Taurat kan, hukum agama. Yang mana satu dia kata. Ini Tuhan kata. Dia senarainya panjang tadi itu. Semua, apa jawab dia? Semua sudah aku buat. Banyak orang sukses dalam pengertian banyak harta. Tapi moral mereka itu tidak baik. Buat jahat. Jadi masyarakat pandang rendah mereka. Apa guna punya harta yang banyak, rumah besar, kereta mewah, uang di bank banyak, tapi buat jenayah. Kan pandangan kita terhadap orang yang sukses begini kan rendah mereka. Tapi anak muda ini bukan demikian, dia punya moral yang bagus. Dia sangat taat kepada orang tua. Dia tidak pernah melanggar hukum-hukum agama. Kalau dia dalam konteks gereja, Kristen, dia selalu ke gereja. Memberi persepuluhan, membantu orang susah. Puasa. Ini Pastor JJ ini kan kuat doa nih. Jadi dia ikut semua program tuh. Belum Pastor John atur jadwal khotbah, buat program doa dia yang dulu. Oh, Pastor apalagi doa puasa kita mau buat. Ini anak muda ini begitu tuh. Kalau dalam konteks hari ini ya Kristen lah. Dia moral dia bagus. Ini kan sukses nih. Kaya, moral bagus. Ini bagus punya. Selain itu, dia berpendidikan. Orangnya pintar. Susahkah dia untuk masuk ke university? Tidak susah. Perlu pinjaman tuh? Tak perlu dia. Bapak pun tak perlu sponsor, dia ada uang sendiri bayar. Jangan-jangan dia buat university sendiri di depan rumah dia. Kan? Bayarkan profesor pesyarah datang mengajar dia. Dia tinggal di Malaysia, nanti terbang kuliah di Amerika. Ada jet pribadi. Tidak ada masalah. Kenapa ada uang? Kalau orang ada uang, tidak ada masalah pendidikannya. Yang masalah pendidikan tuh yang susah mau bayar yuran. Itulah harapan kita Malaysia ya, dia bayar semua yuran sampai university. Apalagi dia muda. Dalam kisah ini dia disebut sebagai muda. Muda macam kamu lah. Kalau ada orang yang kaya umur dia 90 tahun sukses tak? Sukses lah, tapi bandingkan orang yang ada 50 serikat bursa saham tapi umur dia 25 tahun. Bandingkan dengan yang 70 tahun. Yang sukses itu yang 25 tahun serikatnya sudah di bursa saham. Anak muda ini nih suksesnya ini. Apalagi kalau sudah ada PKS ini semua, pasti yang berikutnya menyusul, terkenal. Pagi sesi ini, tengah hari ini, petang ini, kita merenungkan perkataan firman Tuhan ini, kita belajar satu perkara. Ada anak muda yang sukses.
Kemudian dia mencari Yesus. Saya ada satu pertanyaan begini. Apakah saksi itu salah? Tidak. Apakah saksi itu dosa? Tidak. Karena apa? Karena semua orang mengejarnya. Yesus juga tidak mempersalahkan orang ini. Tidak ada kata Yesus, anak muda kau saksi sangatlah. Salah tuh. Itu tidak. Tapi dari pelajaran ini, karena kita mau kejar waktu sedikit karena 2 topik yang saya mau sentuh ya. Jadi dalam masa yang singkat, tapi dalam saya menyampaikan terus pikir ya soalan Anda. Ya, mulai pikirkan dari pelajaran ini atau yang berkaitan dengan melayani atau memimpin. Keterbatasan kesaksian. Apa yang akan kita renungkan dari pelajaran ini sebenarnya sukses itu punya keterbatasan. Semoga pelajaran dari firman Tuhan ini menolong Anda mengubah cara pandang Anda terhadap apa itu sukses. Apatah lagi kalau hidupmu hanya mengejar sukses. Yang pertama, kesuksesan tidak mampu mengisi kekosongan jiwa. Kisah ini dimulai dengan seorang anak muda yang sangat sukses kaya, moral bagus, berpendidikan pastinya, juga punya pengaruh yang kuat, mungkin punya jawatan yang banyak, dan juga sangat terkenal, ya pastinya. Orang yang punya uang kan itu banyak kawan tuh. Tiba-tiba dia bankrupt lari sama kawan. Jadi bayangkan pengaruh dia nih. Mungkin dia jumpa Yesus pun sudah hantar bodyguard dulu. Kan? Mana lah tahu. Kalau zaman sekarang kan. Kadang-kadang ada orang tuh di belakang dia tunggu lagi. Bos mau jumpa Yesus lah. Nah dalam kisah ini dimulai dengan seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Inilah pergumulannya. Kaya tapi jiwanya tetap kosong. Punya harta tapi tidak ada jaminan keselamatan. Punya moral yang bagus, terkenal, berpendidikan, punya pengaruh, tapi tetap jiwanya kosong. Karena semua manusia itu dicipta dengan naluri yang menyembah. Dan itu tidak boleh diisi dengan apapun yang ada di dunia ini. Ada seorang wanita Samaria yang Yesus temui. Itu juga adalah seorang wanita yang jiwanya kosong. Yang dia pikir dapat diisi dengan apa yang dia temui dari suaminya. Mungkin suami pertamanya itu adalah orang kaya. Karena pikirnya kalau suami saya kaya pasti hidup saya bahagia. Ternyata dapat suami yang kaya hidup tidak bahagia. Kemudian kawin lagi. Salah nih. Kalau dapat suami YB ada pengaruh, jadi wakil rakyat, mungkin dengan kedudukan itu hidup saya bahagia. Kawinlah dia dengan orang yang berpengaruh. Tapi yang ada seperti itu, mungkin harusnya dia tidak bahagia. Punya suami yang punya pengaruh dalam masyarakat, dalam sosial masyarakat, ternyata tidak mengisi hidupnya, kekosongan jiwanya. Boleh jadi dia cari suami yang punya PhD 3. Atau bergelar profesor. Ataupun orang akademik yang pintar lah. Ternyata pendidikan yang baik tidak mengisi juga kekosongan jiwanya. Dia cari lagi calon suami yang berikutnya. Pada waktu Yesus menemui wanita Samaria ini. Dia sudah berkata dia sudah punya 5 suami. Yesus katakan suami yang ke-6 dengan kau pun bukan suamimu. Kita tidak tahulah apa status suami-suaminya itu. Tapi yang jelas Yesus beritahu kepadanya, hidupmu hanya dapat diisi, dipuaskan jika kamu menemukan air kehidupan dan menikmatinya. Dan sumber air hidup itu hanyalah Dia yang berbicara kepadamu, yaitu Yesus. Yesus berkata kepada wanita ini, kalau kamu minum dari air telaga ini, kamu akan haus lagi. Datang dan minum haus lagi. Itu berbicara tentang jiwa yang tidak terisikan dan terpuaskan. Dan Yesus berkata, kalau kamu mengenal siapa yang berbicara kepadamu,
dan mengerti air kehidupan, mengalami, meminum air kehidupan yang hanya ada pada Yesus itu, kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya. Bahkan air itu menjadi mata air dalam hidupmu. Jadi pemuda yang kaya ini, itulah yang sukses ini, tetap jiwanya kosong. Wanita Samaria tadi yang dibicarakan, jiwanya kosong, hanya dapat diisi oleh Yesus. Hal apa keterbatasan kesuksesan? Kesuksesan tidak mampu mengisi kekosongan. Uang itu memang segala-galanya. Uang itu penting. Segala sesuatu memerlukan uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Uang memang dapat menganjurkan majelis perkawinan yang mewah. Tapi uang tidak dapat membeli rumah tangga yang bahagia. Uang dapat membeli tilam tempat tidur. Uang dapat membeli tilam berjenama ribuan atau puluhan ribu ringgit ya. Tapi uang tidak dapat membeli mimpi yang indah. Jadi lelaki ini, pemuda yang sukses ini, ternyata suksesnya tidak dapat mengisi hidupnya. Yang berikutnya, kesuksesan bukan tujuan akhir. Nah, ini yang menarik. Sukses itu bukan tujuan akhir. Memang penting untuk sukses supaya kita menjadi berkat bagi keluarga kita menolong golongan-golongan yang terlantar. Penting untuk gereja memiliki jemaat yang sukses supaya gereja dapat lebih berdampak dalam pelayanannya. Tapi kesuksesan bukan tujuan akhir hidup kita. Karena di pelajaran ini Yesus sedang mengajar anak muda ini, engkau sudah sukses tapi bukan itu tujuan akhir hidupmu. Ada lagi yang engkau lakukan. Dan ini yang saya nak bagikan supaya kita mengerti melayani itu, menjadi pemimpin itu apa sebenarnya. Masih perkara asas nih menyentuh ya. Yang ketiga, kesuksesan bukan milik pribadi tapi harus milik bersama. Kalau kita mengikut perbahasan mereka dua ini, perbualan mereka dua ini, Yesus berkata kepadanya, baiklah kalau kamu kaya, kamu sudah moral baik, kamu sudah taat beragama, kamu terkenal dan sebagainya. Oke, sekarang kata Yesus, juallah segala hartamu, berikan kepada orang-orang yang memerlukan, yang miskin. Kalau kita mau mengerti apa itu sukses, sukses itu bukan untuk pribadi. Sukses itu sebenarnya adalah kalau Anda sukses itu harus milik bersama. Ada orang yang kaya begini, sebenarnya tidak ada istilah orang miskin. Kalau orang kaya bertanggung jawab kepada kemiskinan orang lain. Jadi kita punya kekayaan yang melimpah-limpah, tapi jiran kita miskin. Apakah kita sukses? Menurut saya tidak. Karena dia tidak berjaya sukseskan jiran yang miskin. Ayo anak-anak muda yang belajar di universiti, yang sudah punya gelaran-gelaran pendidikan yang baik. Mana yang lebih pintar, yang lebih sukses menurutmu? Anda yang berpendidikan di universiti atau bapak yang tidak pandai membaca dan hanya kerja di kampung saja? Mana yang sukses menurut Anda? Si bapak ini, dia tidak boleh membaca, buta huruf, kerja biasa di kampung. Bukan di pejabat berhawa dingin lah. Pendapatan yang sangat sederhana. Dibandingkan dengan anaknya yang di universiti. Mungkin ada yang berpikir, pastilah anaknya lebih sukses sebab masuk universiti. Berbanding si bapaknya. Tapi kalau menurut saya si bapak yang sukses. Sebab dia berjaya buat anaknya masuk universiti. Anaknya masuk universiti belum tentu berjaya memasukkan bapaknya universiti. Kalau kita mau mengakui diri kita sukses, kita itu sukses bukan untuk diri sendiri.
keluarga kita, orang lain itu. Jadi nanti saya akan sentuh hal ini. Apa itu ya pengertian yang seperti ini. Ya. Yang keempat, kesaksian bukan untuk dibanggakan. Sukses bukan untuk dibanggakan. Meskipun banyak orang berpikir kalau dia sukses itu sudah kemuncak kejayaannya dan dia harus berbangga dengan itu. Karena kegagalan, bahaya untuk orang yang sukses adalah mengurus kesuksesan. Banyak hamba Tuhan jatuh dalam pelayanan oleh karena dia gagal mengurus, dia sukses dengan baik. Saya pernah mengikuti seminar Pastor Dr. Chiu. Seminar pemimpin hamba Tuhan, dia dipanggil bagi seminar. Saya duduk seperti Anda. Lalu topik kepimpinan. Lalu ada yang tanya, apa cabaran pastor paling mencabar jadi hamba Tuhan? Pastor lah. Dan Pastor Dr. Chiu jawab begini. Dan jawabannya itu buat kami semua terdiam. Saya sendiri juga. Saya sebagai hamba Tuhan, pastor, yang paling berat bagi saya, yang paling mencabar saya menjadi seorang pemimpin hamba Tuhan sekarang ini adalah mengurus kesaksisan. Karena sukses itu indah untuk dikejar. Sangat memotivasi, tapi waktu Anda mendapatnya, dia boleh menjerumus Anda menjadi jerat bagimu. Salah satu jeratnya adalah kesombongan. Anak muda ini sudah dapat jawaban, Yesus memberi dia jawaban. Tapi akhirnya kalau kita membaca, dia dengan kecewa dia meninggalkan Yesus. Karena apa? Jangan-jangan motivasi dia untuk mendapat pujian dari Yesus. Kita lanjutkan. Pemimpin muda di dalam ayat pembacaan kita tadi, dari usia muda Anda harus mengejar kebermaknaan, bukan sekedar kesuksesan. Signifikan, bukan sekedar sukses. Jadi Anda sebagai pemimpin muda, kejarlah kebermaknaan, bukan sekedar sukses. Ada banyak orang 40 tahun dalam hidupnya mengejar sukses. Bila dia sampai ke puncak suksesnya, dia tidak mengerti apa itu 40 tahun berikut dalam hidupnya. Itu sebabnya dia sukses tapi jiwanya kosong. Tidak ada damai. Rumah besar, kereta besar, itu mewah, aset sangat luas. Mau kejar sukses apa lagi? Tapi hidupnya itu kurang makna. Seperti anak muda ini. Kalau Anda yang sudah 40 tahun, sudah lebih dari 40 tahun, Anda itu sebenarnya sukses. Perhatikan rata-rata umur orang yang 40 tahun, ada kereta baik, ada rumah, ada keluarga yang baik, ada kerja yang baik, ada bisnis yang baik. Karena apa? Memang 40 tahun hidup manusia itu rata-ratanya itu dia akan mencapai sukses. Tapi kalau tidak mengerti pelajaran ini, dia akan tetap kosong hidupnya. Lalu apa yang mau dikejar setelah kita sukses? Yang dikejar adalah kebermaknaan. Apa artinya Yesus kata, pergilah, jualkanlah hartamu, berikanlah kepada orang-orang miskin. Apa maksudnya ini? Itulah maksud yang Yesus ajarkan kepada. Kamu sudah sukses, banyak hartamu, tapi kamu belum mencapai tujuan hidupmu yang sesungguhnya. Hidupmu harus memberi makna kepada orang lain. Inilah artinya. Jadi sejak dari muda, kalau Anda sudah mengerti Anda punya panggilan memimpin, jangan kejar sukses dalam kepimimpinanmu. Atau dalam hidupmu. Atau di masa mudamu. Kejar kebermaknaan. Jadi sukses kita itu hanya pemangkin kita untuk lebih maksimal untuk memberi kebermaknaan kepada orang lain. Apa itu hidup yang bermakna itu? Hidup atau jiwa Anda terisi ya dengan terisi dan berarti. Maksudnya tidak ada kekosongan. Sukses tapi ada Yesus dalam hidup. Kaya tapi ada Yesus dalam hidup. Berpendidikan tinggi, berjabatan tinggi, banyak aset tapi Yesus menguasai hidup Anda. Hidup Anda terisi seperti itu. Dan itu maksud dia. Hidup Anda itu terisi dan berarti. Berarti maksudnya Anda punya tahu tujuan.
Banyak orang kaya tapi tidak tahu mau dibuat apa dengan kekayaannya. Akhirnya bermegah saja dengan kekayaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, hidupmu memberi makna kepada orang lain. Ini yang Yesus ajarkan kepada anak muda ini yang sukses ini. Sekarang laburkanlah segala kehartamu, invest ke dalam hidup orang yang sangat memerlukan. Ini yang saya katakan tadi, sukses itu jangan jadi milik sendiri. Harus menjadi milik bersama. Jadi Anda sukses itu karena Anda berjaya buat orang lain sukses. Anda banyak uang, ya benar. Anda berpendidikan tinggi, ya. Tapi Anda dapat sekolahkan lebih banyak orang yang terlantar, yang tidak berkecukupan. Mereka dapat masuk ke universiti. Dan Anda itu suksesnya begitu. Kalau konteks pelayanan bagaimana? Kalau kita melayani, memimpin dalam pelayanan di gereja, jadi Anda pemimpin pelayanan yang sukses bukan karena Anda sangat terkenal berjaya. Di orang lihat Anda sukses sebagai pemimpin. Anda empower lebih banyak pemimpin seperti Anda atau lebih hebat dari Anda. Itulah sukses Anda sebagai pemimpin. Mulailah. Apapun tugas di gereja. Kalau Anda memang pemimpin pujian atau pemimpin pemusik, Anda adalah media. Anda punya tugas asya, Anda bertugas sebagai driver. Anda punya apapun pelayanan, pastikan Anda memunculkan pelapis Anda. Pemimpin baru. Yang akan lebih berpotensi dari Anda. Yang lebih terkenal dari Anda. Dan tidak akan rasa tersaing. Karena Anda mengerti ini. Yang ketiga, inilah alasan Anda melayani. Apa alasan melayani? Mengejar kebermaknaan. Anda melayani karena membuat hidup orang lain berhasil. Saya belajar sesuatu. Satu kali, entah 10 lebih 15 tahun yang lalu. Saya mengunjungi satu gereja di Johor. Gerejanya kecil. Mungkin itu gereja Chinese. Karena membantu ada banjir ya di daerah itu. Di Johor waktu itu. Kami datang dari Kajang dengan tim. Bersihlah hampir 1 minggu kami bertolak. Waktu kami tidur di satu gereja. Di gereja yang kecil ini ada banyak poster di situ, ada brosur di situ, risalah ya. Kan saya membaca sesuatu. Risalah sederhana. Ada ayat di situ. Sangat menyentuh saya. Anda tidak diukur berapa banyak pengalaman Anda, berapa banyak yang Anda lakukan kepada orang lain. Tetapi Anda diukur berapa banyak hidup Anda berikan kepada orang lain. Meskipun dari jumlah yang sederhana. Yesus memulahkan dengan empower 12 orang. Dan 12 orang itu akhirnya sekarang 2 billion orang yang mengenal Yesus di seluruh dunia. Karena bukan mengejar sukses, tapi hidup yang bermakna. Kepimpinan menurut ajaran Yesus adalah melayani orang lain. Markus 10 ayat 43. Kalau Anda pemimpin, harus hafal ayat ini. Markus 10 ayat 43 hingga 44. Murid-murid Yesus pernah berebut mendapat posisi. Jadi pemimpin, menjadi ketua. Yesus berkata, kalau kamu mau jadi yang terbesar, harus yang paling kecil. Kalau kamu mau jadi terkenal di antara kamu harus jadi hamba. Yang paling hina, yang paling rendah. Karena ya apa yang kita belajar, kepimpinan dalam kekristenan bukan bermula dari posisi pelayanan, tetapi dari hati melayani. Orang yang mengerti hidupnya harus mengejar kebermaknaan, itu orang yang punya hati mau melayani. Kalau Anda betul-betul membuat hidup orang lain bermakna, mengubah orang sukses menjadi sukses, Anda itu punya hati yang melayani. Melayani. Selama usia saya yang ada hari ini, atau sekitar 30 tahun melayani Tuhan sepenuh waktu,
apalagi 26 tahun ada di Kuala Lumpur di SIB Semenanjung ini. Dan karena orang di Semenanjung itu anak-anak muda yang banyak berjemaat. Dan selama 26 tahun melihat anak-anak muda yang dulu mereka sangat sederhana, tidak punya apa-apa. Ada satu jemaat kami, ada dua lah kakak ya, dua university. Kemudian adik lelaki mereka sengaja bawa ke Kajang. Oh, lihat penampilan kulitnya itu, aduh susah hati saya. Memang begitulah keadaannya. Dan kedua kakaknya, pastor kami bawa adik kami ini. Sebenarnya dia bekerja di Brunei. Seperti kerja sana, tapi kerja uangnya tidak ada. Belum gaji sudah habis uang. Atau hari ini gaji, esok sudah habis. Hidup rohaninya lagi tidak teratur dengan baik. Minggu dia datang, dia hadir ke gereja seperti ini. Dia dilayani dalam ibadah. Dia didoakan. Dia ikut pemuridan. Dia ikut terus. Dia akhirnya dapat masuk college di Kajang. Walaupun pendidikannya sangat sederhana, tapi karena ya dia daftar lah. Masuk college, ambil IT tentang komputer. Waktu praktikal. Waktu dia praktikal ke satu serikat. Dan karena rohaninya udah bagus, dia punya komitmen, dia bekerja di situ. Praktikal 3 bulan, owner yang komputer ini tertarik dengannya. Kemudian satu semester berikutnya selesailah dia belajar. Habis belajar, yang dulu owner yang dia bekerja praktikal itu panggil dia. Kau kerjalah dengan saya. Tak perlu dia menganggur. Habis belajar, sudah dapat kerja. Beberapa waktu dia bekerja, owner tuh tawar dia. Saya mau buka satu kedai baru. Bolehkah kamu jadi partner saya? Saya tak ada uang. Tak apa. Jadi modal saya bagi, tapi keuntungan kamu nanti perlahan-lahan akan bayar balik modal kamu. Siapa dapat peluang begitu? Akhirnya dia jadi partner bisnis kepada satu kawan. Dia sudah ada pengalaman sedikit, dia balik ke Kuching. Dia ke Kuching, dia buka satu serikat. Dapat lagi tender 900.000 waktu itu. Waktu dia dapat tender itu, sebelum dia dapat, saya ada pelayanan di Kuching, dia bawa saya. Doa pastor, ini harap dia dapat ini tender. Mungkin seminggu kemudian kah, dia dapatlah. Tapi dia message saya begini, alamak pastor terok lah saya punya kereta. Kenapa? Kemek lah, accident ya kamu? Ya. Dilanggar kah? Tidak. Apa? Saya sendiri accident. Kenapa? Saya langgar tiang rumah saya, kata. Kamu langgar tiang rumah, apa yang berlaku? Itulah saya memandu. Nah, dia sudah dapat tender 900.000, hampir 1 juta tuh. Dia sudah gambar sudah. Nah, buat apa dengan untung yang banyak kan? Pandu-pandu, langgar tiang rumah sendiri. Beberapa waktu dia telepon saya ini, dan saya juga pelayanan sebenarnya ke Kuching 2 minggu yang lalu. Ya, kalau tahu yang BM Olive Garden, saya ada pelayanan di sana. 3 hari saya di situ, 2 pelayanan lah penuh. Dia sekarang buka bisnisnya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam maksud saya nih, usia muda, kalau kita mengerti prinsip bagaimana kita melayani, ya dipakai Tuhan, Tuhan memakai Anda. Sukses Anda itu Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik. Jadi kepimpinan Kristen bukan bermula dari posisi pelayanan, tetapi dari hati melayani. Mengapa ada hati melayani? Karena Anda tahu bahwa hidupmu harus memberi makna kepada orang lain. Menolong orang lain. Ada orang tuh susah datang ke gereja karena tidak ada transport. Anda ajaklah ikut. Ya. Kadang-kadang orang banyak halangan yang lain. Ya. Baik. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang dipahami, ya. Jadi ringkasannya begini ya. Jadi hidup masa mudamu harus Anda persiapkan diri menjadi pemimpin. Karena Tuhan
memanggil Anda menjadi pemimpin. Pemimpin masa depan. Hari ini, dulu saya pemimpin. Hari ini mungkin juga pemimpin. Tapi 20 tahun kemudian saya akan berhenti. Berhenti karena Tuhan panggil, berhenti karena terlalu tua. Maka anak muda akan bangkit, akan mengambil alih kepimpinan. Jadi Anda kalau mempersiapkan diri Anda sebagai anak muda di awal hidup Anda itu akan menjadi berkat kepada banyak orang. Ya. Baik, sedikit waktu lagi. Kalau ada pertanyaan tahan dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, pertanyaan yang kedua. Yang sesi yang mungkin kalau dapat 10 menit saya selesaikan. Bagaimana belajar menjadi pemimpin? Ini ceramah. Ini mau 2 sesi juga harus saya sampaikan. Ya 1,5 jam juga. Tapi saya akan singkatkan ya. Bagaimana menjadi pemimpin? Kita renungkan dari Injil Matius 11 ayat 29 ayat 30. Oke. Oke. Kita baca bersama-sama Injil Matius ini. Oke, mari kita baca bersama-sama. Oke. Apa ya? Kamu dulu pun begitu juga. Oke, baik. Kita baca bersama-sama. 1, 2 baca. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau ayat sebelum ini, ayat 28 mungkin lebih Anda kenal. Ya ayat ini mungkin pernah baca kan? Tapi ada ayat yang lebih menarik lagi. Ayo baca itu, lihat ya. Injil Matius 11 tuh. Nah, yang kutipan orang banyaknya di situ ya, di ayat sebelumnya. Ayat 28, ya 29 kan? 28 dia bunyi begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu ayat 28. Sering dikutip. Orang suka ayat ini. Ya, ayat yang baik sekali. Namun ayat 29-nya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Masih dalam perkara yang sangat asas, tapi sangat menentu, apakah kita akan tetap menjadi pemimpin yang tetap berdiri dalam semua situasi, dalam setiap musim, ya, atau kita boleh jatuh. Karena jadi pemimpin itu dasar Anda harus kuat. Menjadi pemimpin Anda mempunyai disiplin dalam hal-hal yang asas harus baik. Apa yang sedang dibuat oleh Pastor John Jonathan atau gereja ini atau pemimpin di tempat ini, dia sedang membangun dasar yang kuat. Gereja kalau pemimpinnya kuat, gerejanya akan kuat. Apapun pelayanan kalau pemimpinnya punya komitmen yang tinggi, itu pelayanannya tetap berdiri. Gereja itu tidak diukur dari berapa jumlahnya. Itu seperti buah, pohon, kalau daunnya saja banyak tapi akarnya tidak merambat ke dalam, mendapatkan air dan zat makanan baginya, akhirnya pohon yang daun lebat, yang mungkin berbuah lebat, itu akan jadi kering, akan mati. Jadi faktor akar tuh, kekuatan dalaman kita, ya harus kuat. Bagaimana belajar menjadi pemimpin? Nah, Anda kan ada di sini kan kita belajar nih jadi pemimpin. Sudah beberapa sirinya atau minggu-minggu berikutnya, selanjutnya. Tahu saudara bahwa setengah gereja mereka sangat merindukan ada ceramah-ceramah kepimpinan. Tapi ada 2 kekurangan mereka. Satu, mereka kurang manpower. Yang kedua, mereka kurang sumber dana. Tapi Anda mempunyai 2 ini. Anda mendapatkan tenaga
pengajar atau ceramah yang baik, dan bila-bila boleh Anda hadirkan di gereja Anda, karena juga ada sumber yang baik dan harus dimanfaatkan. Karena apa? Karena Tuhan memilih gereja Anda untuk membangkitkan banyak pemimpin, untuk berdampak kepada banyak orang. SIBKL tuh bahasa Inggris dimulai 15 orang ya. Tapi hari ini dia memberkati sahabat Sarawak seluruh semenanjung ke banyak negara lain. Kenapa? Karena ada pemimpin yang baik. Dan ada pemimpin yang baik, ada tim pemimpin yang baik. Doa saya begini untuk Anda petang ini. Anda menjadi tim kepimpinan yang baik untuk pastor di tempat ini. Tapi bagaimana belajar menjadi pemimpin? Dengan ringkaslah, berdasarkan ini ya, Matius 11 ayat 23, 29 ayat 30. Yang pertama itu memikul kuk Kristus. Memikul kuk dari Tuhan Yesus. Kata kuk di sini inilah ya tanggung jawab sebagai pemimpin. Bagaimana memikul kuk ini? Datang kepada Yesus. Mari sebut perkataan ini bersama-sama. Datang kepada Yesus. 1, 2 sebut. Lebih kuat lagi. 1, 2 sebut. Datang kepada Yesus. Jadi memikul kuk ini tanggung jawab yang ada, yang Tuhan beri panggilannya kepada kita dalam tugas apapun, itu dimulai dengan datang kepada Yesus. Yesus memanggil, marilah kepadaku. Sangat ironis nih. Sangat ironis sekali. Datang kepada Yesus yang berbeban berat. Yesus kata, marilah datanglah kepadaku yang berbeban berat, yang letih lesu. Jadi datang kepada Yesus dengan beban, beri kepada Yesus. Tapi ayat 29 katakan, lalu dipasangkan lagi beban atau kuk ini. Kuk ini kalau yang petani ya, yang membajak tanah tuh guna lembu kah kerbau, dia ada satu alat tuh diletakkan di belakang nih lehernya. Biasanya 2 ekor dipasangkan kuk itu. Oke? Jadi kuk ini bahasanya yang dipakaikan. Datang kepada Yesus. Bagaimana belajar menjadi pemimpin? Datang kepada Yesus. Jadi belajar daripada mana? Daripada Yesus. Mengapa gereja menjadi tempat pusat pelatihan pemimpin terbaik yang mengubah dunia? Sebab di gereja orang menemui Yesus. Pemimpin terbaik yang paling unggul, yang terbukti mengubah dunia, hanya Yesus. Jadi jangan memandang remeh kehadiran Anda sebagai orang Kristen. Malaysia ini ditentukan oleh siapa? Masa depan negara Malaysia ditentukan oleh orang-orang percaya. Karena Yesus pemimpin gereja. Yang kedua, prinsip. Ada satu prinsip nih. Kebebasan dan bertanggung jawab. Nah, kalau bebas nih kan inilah yang orang mau. Anak-anak muda suka kebebasan. Saya ada 2 anak remaja. Dan mereka semakin remaja tuh semakin mau bebas. Tak mau dikawal lagi. Dia menuntut sedikit-sedikit kebebasan tuh. Sebagai orang tua bagilah dia kebebasan-kebebasan. Karena anak muda itu memang rindukan. Dia mengejar kebebasan. Tapi dalam prinsip menjadi pemimpin nih, kita perlu bebas, tetapi dalam masa yang sama kita juga perlu tanggung jawab. Yesus berkata, datanglah kepadaku yang berletih lesu, aku akan memberi pembebasan kepadamu. Aku memberi kelegaan kepadamu. Bebaslah tuh. Siapa yang pernah memikul beban? Ini mungkin anak bandar semua nih ya. Kalau yang di luar bandar kan kalau kalau suku-suku tertentu tuh mereka seperti ada bakul lah nyaman ya. Dibuat di bahu ya. Kemudian kalau bekerja beban sayuran atau padi semuanya di bakul tuh. Jadi waktu bergerak
itu beban tuh dipikul seperti itu. Dulu waktu pengangkutan jalan tidak banyak orang kampung, ada transport. Kalau orang memikul beban tuh ada kendaraan lalu itu menumpang, ditumpang. Kalau yang ada beban tuh dia buka bakol tuh, dia letak tuh di lori kah, di Hilux ataupun di double cab ada. Tapi agak lucu kalau naik kendaraan masih pikul tuh beban, kan? Dalam kita mengejar atau dahagakan atau rindukan kebebasan harus bertanggung jawab. Ini lakuk yang Yesus maksudkan. Kita lanjutkan. Nah, melayani itu berdasarkan tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu adalah gambaran kedewasaan. Kedewasaan tidak diukur dari usia, tapi kedewasaan diukur dari tanggung jawab. Sejauh mana Anda bertanggung jawab. Walaupun Anda masih muda. Saya memberikan satu kesaksian. Sebenarnya kesaksian ini pengalaman yang melekat sangatlah di pikiran saya. Waktu saya berusia 16 tahun mungkin ya. Ya 16 tahun. Saya berpindah ke Kuala Lumpur, ke Kota Kinabalu. Saya ikut kegiatan muda-mudi. Tidak lama muda-mudi buat camp ya. Itu di Pulau Manukan. Kalau yang orang Sabah atau orang di Kota Kinabalu tahu itu Pulau Manukan. Jadi kami buat camp di situ, retreat lah. Sekitar 40 lebih kami muda-mudi. Lalu ketua kami kata begini, nanti ya ini pengisian camp kita. Lalu dia panggil saya. Nanti masa camp ada 2 orang kita bagi peluang untuk bersaksi. Hari pertama, malam pertama. Lalu saya dipanggil lah. Simon nanti kau bagi kesaksian ya. Kesaksian pribadi. Kata oke, karena ketua kan bagi. Tapi sampai di rumah, stres saya dengan tugas tuh. Dalam hati saya, kenapa juga saya mengaku tadi mau ya? Karena kan kalau kira kami remaja, kemudian ada muda-mudi yang macam abang kakak kami. Jadi saya pun bukan terlalu lama di sana, baru bergabung juga. Ya. Jadi saya mengaku buat kesaksian. Karena beberapa hari maka saya tulislah kesaksian saya. Ini kan mesti hafal nih. Jadi saya tulis, nama saya Simon Petrus, saya ke keluarga Kristiani, ceritalah. Tulis. 2 hari mau buat camp, sudah hafal ini skrip lah. Kan. Saya ingat tuh satu muka surat panjang, hafal. Karena dibagi masa, beri kesaksian dalam mungkin 10 menit begitu. Wah, sehari lagi sudah hafal lah. Tapi itu debaran ya kuat. Mau pergi camp lagi kan atau tidak gitu. Pada hari kejadian pergilah kami. Ikut boat menyeberang ke laut tuh ke Pulau Manukan. Sampai di sana petang, siap-siap. Hari mau gelap, acara sudah mulai. Itu jantung ada punya denyupan tuh semakin kuat. Itu tangan pun mau berpeluh juga. Ya, ini bila sudah mau dekat-dekat pujian penyembahan, mau ini MC dia kata kami punya ketua. Sekarang sesi kesaksian. Oke, ada 2 yang akan beri kesaksian. Yang pertama, Simon. Semua orang tepuk tangan. Wah, saya pun tak tahu mau buat ini di pulau lagi tau. Mau keluar daripada camp tuh mau pergi mana kan? Dia pandai berenang lagi laut tuh. Jadi ada di sana. Jadi oke, berpandukan skrip yang sudah dibaca, tulis tadi dihafal. Entah macam mana, saya berdiri aja, itu lutut ada gegar sedikit lah. Suara tuh macam ada getaran juga. Ya. Jadi, waktu saya berdiri, saya mulai bersaksi, memperkenalkan diri. Dalam 10 menit, 5 menit pertama. Ada sesuatu yang entahlah pengaruh kekuatan yang memberi dorongan lah. Jadi saya bersaksi gitu, kenal saya orang Kristen dulu. Nah saya mulai saksikan tadi bagaimana saya dulu lumpuh kan, disembuhkan.
Saya kata pada usia 13 tahun saya terima Yesus. Itu pun pada waktu itu saya sangat kecewa dalam hidup saya merasa begini bla. Namun saya dipimpin, diberkati dalam satu camp kami pelajar-pelajar. Dan Tuhan Yesus menegur saya bahwa dia mati di kayu salib bagi saya. Saya bersaksi lah jujur. Selesai kesaksian, langsung saya kata, Yesus yang saya percaya, Yesus yang tidak pernah berubah. Yesus sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita pejamkan mata. Begitu berdiri, siapa yang percaya Yesus yang kita percaya, Yesusku yang saya ceritakan tidak pernah berubah. Anda mau percaya Yesus malam ini? Angkat tangan. Entah itulah maksudnya kan, betul-betul ada yang angkat tangan. Mungkin 5 orang di antara itu. Bila mereka angkat tangan, itu blank sudah pikiran saya mau buat apa lagi. Jadi saya kata, signal dengan ketua dia kendalilah acaranya. Tapi pengalaman itu tidak saya lupakan. Ya, melekat terus. Apa jadi dengan saya malam tuh? Buat itu tentangan terima Yesus gitu kan. Nah, saya dikasih oleh Tuhan. Ya. Jadi itu setiap kita, Tuhan melatih kita itu. Kadang-kadang itu dari masa usia muda, belasan tahun. Daud dipercayakan Tuhan itu memimpin, menjadi pengaruh yang kuat dalam bangsanya masa mudanya, mengalahkan Goliat. Setiap kita, semoga begini ya, masa muda Anda Tuhan pakai. Saya tidak pernah terfikir ke Semenanjung. Saya hanya pikir saya orang kampung, saya melayani di luar bandar, tapi Tuhan buka jalan. Tidak terfikir. Satu waktu saya akan menjadi timbalan presiden. Saya bisa 9 tahun. Menjaga tuh bersama dengan ketua lah, kita punya presiden waktu itu. Semuanya pembentukannya dari masa muda. Kedewasaan itu diukur dari tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab? Bertanggung jawab belajar dari Yesus. Belajar daripada Yesus itu bagaimana? Pembelajaran dari kehidupan Yesus. Baca Alkitab. 4 Injil pertama. Bacalah. Kalau boleh baca terus baca. Karena pembelajaran kita dari hidup Yesus. Karena Yesus kan ada di surga sekarang. Kalau murid-murid Yesus dulu 3 tahun mereka bersama dia. Tapi kan kita bagaimana kita belajar daripada Yesus sekarang. Selain daripada kehadiran Roh Kudus memimpin kita. Itu pun Roh Kudus tidak kelihatan. Tapi memang ada. Satu daripada yang kita boleh belajar banyak dari kitab-kitab Injil, ya, bacalah kitab. Yang belum baca 4 Injil, bacalah. Ya. Karena waktu pembelajaran itu kita akan boleh belajar. Selain dari khotbah atau pengajaran ya. Penanaman nilai. Apa itu belajar pada Yesus? Penanaman nilai. Yesus berkata, "Belajar daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Apa itu? Itulah karakter. Dalam banyak-banyak sebenarnya Yesus boleh saja dia boleh panggil, marilah ikut kelas apa namalah atau apa kelas yang Yesus mau buatkan. Banyak bahan, dia banyak pelajaran, tapi belajarkan 2 hal nih. Maksudnya apa? Pembelajarannya harus nilai-nilai. Karena kekuatan Anda sebagai pemimpin itu adalah kehidupan dalamanmu. Sebagai pastor, kalau saya mau melayani ketua dalam pelayanan atau pemimpin dalam pelayanan, kalau saya melengkapi dia, membentuk dia, ada 3 aspek yang penting. Satu, ada 3 H lah, itu head dia punya kepala. Apa di kepala ini maksudnya pengetahuan dia. Maka kalau kita melayani, Anda harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang pelayanan. Apalagi bidang yang Anda terlibat. Maka baca buku banyak, ikut seminar, konferensi banyak yang berkaitan pelayanan Anda. Supaya pengetahuan Anda lebih baik. Karena lama-lama nanti Anda akan menjadi pengajar. Yang akan ada empower lebih banyak orang. Yang kedua, dia punya
itu hati, heart ya. Itu karakter. Inilah nilai-nilai. Yang H yang ketiga itu adalah hand, yaitu kemahiran. Jadi setiap orang yang terlibat dalam pelayanan, Anda harus punya pengetahuan yang baik tentang pelayanan Anda, mempunyai kemahiran tentang pelayanan Anda, dan juga Anda harus punya karakter yang kuat, yang baik untuk menopang pelayanan Anda. Ada orang yang punya kemahiran melayani baik, mempunyai pengetahuan yang baik tentang pelayanan, tapi akhirnya pelayanannya tidak memberi dampak kepada orang lain. Kenapa? Sebab karakternya tidak baik. Orang tersandung dengannya. Pelayanannya hanya menonjolkan dia punya kemahiran. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ya, jadi itu. Konsep memikul kuk ini adalah mentoring. Kuk ini, ya, saya bagi contoh ya sederhana. Mari sini. Ya, Karim. Ya. Siapa nama kamu? Hah? Genius. Jinia. Jinia? Oh, oke. Baik. Konsep pertanian yang menggunakan lembu sebagai membajak tanah, itu biasanya mereka menggabungkan lembu yang senior dengan yang junior. Dan biasanya fungsi kuk itu adalah dikenakan kepada dua lembu ini. Bila Yesus menggunakan kata kuk, pikula kuk yang kupasang, itu maksudnya kita itu belajar dari Yesus. Pikula kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Jadi istilah kuk di sini nih, selain dia adalah tanggung jawab, dia sebenarnya adalah belajar. Jadi kenapa biasanya petani akan menggabungkan yang senior lembu dengan yang junior? Karena yang junior itu kurang pengalaman. Yang senior lebih berpengalaman. Maka untuk dia mahir, dia perlu digandingkan, dipasangkan kuk dengan yang senior. Ya. Jadi apa konsep ini dalam pelayanan? Konsep memikul kuk ini sebenarnya konsep belajar atau konsep mentoring. Karena kita tidak banyak waktu, saya tidak akan menyentuh banyak kali ini. Ya, terima kasih ya, silakan duduk. Jadi apa yang penting bagi kita sebagai kita ini yang junior lah, Yesus itu yang senior. Paling pengalaman pelayanan Yesus. Yang paling mahir dalam pelayanan Yesus. Yang paling berpengetahuan dalam pelayanan Yesus. Yang paling unggul dalam pelayanan Yesus. Semua Yesus. Lalu kita ini, kalau kita mau mahir, kalau kita mau dipakai Tuhan dalam pelayanan, kita itu harus itu belajar dari Yesus. Memikul kuk itu. Belajarnya dengan Yesus. Jadi harus punyai itulah roh anak ya dalam diri kita. Saya akan akhiri di sinilah sebelum saya buka untuk seberang pertanyaan. Harus ada spirit of sonship dalam diri kita. Karena mentoring itu bermula dengan miliki hati anak. Kalau itu tidak ada, maka susah dimentor. Jika di gereja ini, pemimpin-pemimpin pelayanan, anak-anak muda punya roh anak ini, siap dimentor. Karena Tuhan itu menghantar abang-abang rohani, kakak-kakak rohani, bapak ibu rohani. Dan Tuhan hadirkan. Kadang-kadang ada orang yang tidak tahu, yang itu adalah bapak rohani yang Tuhan hantar. Tuhan hantar di gereja tuh, tapi dia ini tidak mengerti. Kenapa? Sebab dia tidak memiliki roh anak tuh. Tapi kalau Anda memiliki roh anak, Anda akan sangat mengerti siapa bapak ibu rohani yang Tuhan hantar dalam hidupmu. Kadang-kadang itu sangat dekat denganmu. Mungkin itu ibu bapakmu sendiri. Itu sangat dekat, itu mungkin pastor Anda. Boleh juga orang yang jauh. Tapi intinya setiap orang itu Tuhan hantar bapak ibu rohani. Kenapa perlu ada hati anak? Saya akan doakan ini kepada setiap orang ya, miliki ini. Karena Tuhan akan mempersiapkan Anda sebagai bapak dan ibu rohani bagi banyak orang. Itulah inti kepemimpinan. Bukan menjadi ketua ya, tapi menjadi bapak. Kalau di gereja orang hanya mau jadi ketua, bukan mau mengejar mentor ini, bapak atau ibu rohani, dia ataupun abang atau kakak rohani, gereja itu tidak akan mengerti empower. Empower pemimpin.
Bila ada pemimpin baru muncul akan rasa tersaing. Tapi kalau memiliki roh anak, dia dimentor, satu waktu dia akan jadi abang kakak rohani yang baik. Jadi bapak ibu rohani yang baik. Dan engkau akan memunculkan anak-anak rohani yang indah. Bagaimana menjadi bapak atau ibu rohani yang baik? Kuncinya satu aja, miliki roh anak. Karena urusan diangkat menjadi bapak ibu rohani itu urusan Tuhan memakai hidupmu. Tapi selama engkau tidak punya roh anak dalam dirimu, ini spirit of sonship ini tidak ada, itu sangat lambat pertumbuhanmu. Saya mau kongsikan, sampai hari ini saya punya bapak rohani, ibu rohani. Ada 3 yang sangat dekat. Ada 6 yang sangat berpengaruh. Dalam pelayanan saya sebagai gembala, ada hamba Tuhan yang membapai saya, mentor sampai hari ini. Kami suami istri ada 4 anak ini, kami dijaga oleh pasangan suami istri. Yang kami anggap itu sebagai bapak ibu rohani kami. Yang boleh menegur kami sangat pribadi. Atau kami sangat terbuka untuk mencerita pergumulan kami. Saya dari beberapa tahun yang lalu saya juga terlibat mengurus sekolah Alkitab di Kuala Lumpur ini. Nama sekolah Alkitab kita adalah Sekolah Alkitab Malaysia, singkatannya SAM Kuala Lumpur. Sekarang ada 50 lebih mahasiswa. Selama ini kan tadi ada bapak yang saya foto itu dulu dia ada 2 pasangan bapak lagi ikut sekolahnya. Sudah entah berapa banyak hamba Tuhan yang penuh waktu melayani ikut sekolah itu. Bagaimana saya akhirnya memimpin satu sekolah seperti ini? Sebenarnya dimentor. Sampai hari ini ada hamba Tuhan yang mementor saya. Bagaimana mengatur sekolah Alkitab. Bagaimana hidupmu mempengaruhi orang lain. Jadi dalam penggembalaan ada orang yang mentor saya. Sampai hari ini. Dalam kehidupan keluarga ada pasangan suami istri mentor. Dalam mengatur itu sekolah Alkitab ada hamba Tuhan yang mengatur, yang menjadi mentor. Dalam pelayanan misi saya kata tadi 2014 Tuhan panggil untuk fokus misi, 2016 kami membangun pelayanan gereja misi, kemudian 2017 mengutus 2 misioneri dari jemaat ke Laos. Satu lagi jemaat kami itu punya panggilan ke sekolah Alkitab, kami hantar biaya dia 3 tahun sekolah Alkitab. Selesai dia balik ke Semenanjung. Dia menjadi gembala. Pernah menggembala gereja SIB Iban di Johor, kemudian di SIB Nilai. Beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu sebelum pandemik, SIB Sarawak minta dia untuk kembali ke Sarawak karena mereka mengutus dia mau ke Myanmar, Kambodia, misioneri ke Kambodia. Dalam pelayanan misi ini hal yang baru, tapi ada seorang hamba Tuhan menjadi mentor saya dalam pelayanan ini dari 2014. Mereka membuka di Jakarta, mereka buka satu badan misi, mereka latih 200 calon misioneri. Dan 50 misioneri sudah di berbagai bangsa, suku yang terabai mereka utus. Dia mentor dalam pelayanan ini. Semuanya bermula dengan punya roh anak dalam dirimu. Tuhan akan pakai. Sebelum saya doa untuk hal ini, saya buka untuk soalan. Oke. Jika ada soalan, boleh angkat tangan dan tanya. Ayo. Silakan. Sederhana pun tidak apa. Boleh. Iya, ya. Saya bagi untuk 3 soalan kalau ada, silakan. 1, siapa? Oke, silakan. Oke, jika tidak soalan, kita tidak akan tutup kita punya sesi ini. Oke. Yuk, ada tuh ya. Oke, silakan, bro. Belakang.
Oke, terima kasih Pastor atas satu penerangan kepemimpinan muda. Jadi ada satu pertanyaan yang saya nak ajukan di sini. Macam Pastor kata tadi, segalanya kita melalui pengalaman. Jadi daripada saya punya pemerhatian, observation, ada satu takat muda-mudi ini semasa di sekolah, mereka sangat aktif di dalam ICF. Okay, kita melihat mereka, pertumbuhan mereka, kita sebagai ibu bapak memang kita sukalah, okay, sebab mereka mendekati Tuhan. Tetapi selepas alam persekolahan itu ada satu dilema, di mana mereka memasuki alam universiti ataupun alam pekerjaan, mereka sudah menurun dari segi aktifnya mereka di dalam pelayanan ini. Kadang-kadang kita melihat ada yang telah jatuh, menyimpang daripada iman mereka. Jadi apakah strategi, mungkin sebagai yang macam SIBKL sudah establish dari segi strategi semua, saya tengok daripada Pastor John punya handout dalam kita punya ni, I think mereka ada strategi. Tapi itulah mungkin pengalaman. Macam mana kita nak mengatasi masalah ini? Sebab mereka ini ada generasi penerus. Tapi daripada permulaan mereka sudah satu tingkat yang sangat bagus. Tapi kadang-kadang mereka menjunam macam tu. Jadi ini adalah satu situasi yang sangat berbahaya bagi kita lah. Okay? Sebab mereka ini generasi penerus. Jadi macam mana strategi kita untuk mengatasi ini? Mesti ada satu solusi untuk benda ni. Kalau tidak, susah juga kita untuk moving forward ke depan dari segi pelayanan. Kayak itu yang saya mau tahu. Terima kasih ya, itu soalan yang baik dan mungkin antara kita pernah melalui atau kita perhatikan juga. Jadi dalam pelayanan ini untuk mengekalkan momentum ya, mereka sudah pernah ada suatu tahap komitmen yang tinggi dan kegerakan rohani yang baik. Bagaimana menjaga momentum ini? Memang ada faktor utama dia dan ada juga faktor sokongan dia. Jadi faktor utama ini yang kita bicara nih tentang hidup pribadi, komitmen pribadi dengan Yesus, firman Tuhan, bla bla. Tapi banyak dalam keadaan mereka itu karena tidak ada sokongan, faktor sokongan juga. Faktor sokongan ini ada dua ya, sangat mempengaruhi. Tapi yang penting itu adalah community. Dia punya community. Kalau anak-anak muda, terutama yang belasan tahun atau masuk 20-an nih, pengaruh kawan itu sangat menentu. Dia mesti ada community dia. Jadi apa yang strategi yang boleh kita buat selain macam pendekatan gereja atau pelayanan pribadi atau ada pelayanan dari hamba Tuhan atau ketua utama sebagainya, ya faktor keluarga yang perlu dibangunkan adalah perlu ada community sokongan mereka. Selama mereka ada dalam community ini, paling tidak 2-3 orang, dia tidak terlepas dari community ini, dia tetap terpelihara sebenarnya. Kalau kita buat kajian lah, kenapa satu ketika begini keadaan dia, kemudian dia ini, karena dia berpindah, dia beralih kepada satu tempat atau situasi baru, dan dia tidak ada community yang menyokong dia nih. Dan kalau ada yang lama ataupun di baru tempat itu, dia akan terpelihara. Konsepnya sederhana seperti kayu api. Kalau kamu yang generasi sekarang ini pakai gas api tuh, dapur tuh, susah mau kayu api ini. Kami ini generasi kayu api punya. Dan apatah lagi sekarang ini tak perlu gas pun, tekan switch saja. Tuh, tekan masak nasi, lauk masak. Lebih canggih lagi sekarang, tak perlu tekan apa-apa. Sebut aja, nasi gitu kan, datang nasinya. Lauk ayam kan, sebut aja datang dia. Kalau kayu api tuh, dia beberapa kayu dia gabung lalu nyalanya. Tapi pada waktu satu dari kayu ini dikeluarkan, apakah dia menyala? Nyala. Tapi tidak lama. Dia akan padam. Panas tak? Panas. Kemudian bara lah. Tapi kalau dia terus sendiri, akhirnya dia jadi arang. Tapi bagaimana dia padam tapi menyala kembali? Ambil lagi kayu ini, letakkan di dalam unggun api tadi. Kayu api yang lain. Kalau dia tetap sendirian, ambil kayu untuk datang kepadanya. Untuk buat dia menyala. Ini yang pertama kalau kita mau selidiki betul, kita karena buat
kajian yang menyeluruh lah, buat macam survei tertentu lah untuk mengenal pasti punca. Tapi secara umumnya itulah faktor sokongan tuh yang menurut saya. Karena mereka ini tidak tiba-tiba lah meninggalkan Yesus atau tidak melayani. Dia berperingkat. Oke? Baik. Boleh ya begitu? Jadi faktor sokongan tuh, community itu harus dibangun. Siapa community dia? Anda lah. Ya. Kita lah, itulah kita mempersiapkan pemimpin. Pemimpin. Oke, boleh ya? Sebentar. Oke, ada lagi soalan? Ya, terakhir. Yuk. Oke, saya bagi lagi waktu untuk memikirkan soalannya. Oke. Yuk, siapa? Oke, terima kasih karena memanjangkan sesi ini. Oke, yuk. Siapa yang berjaya memendekkan sesi ini? Ayo. Oke, saya tunggu. Yang dekat dengan Anda atau pemerhatian Anda atau dalam lingkungannya yang kita terlibat lah dalam pimpinan. Oke, saya bagi ruang untuk sesi perbincangan, kira-kira membincangkan soalannya. Oke. Oh ya, silakan. Baik. Ucapkan terima kasih dengan Ibu tuh nanti ya, karena dia berjaya memindahkan sesi kita. Oke. Mau minta pendapat Pastor sedikit lah yang macam kalau yang macam ada pemimpin kan begitu, dia macam kadang-kala kan ada masa iyalah macam kita rasa macam mungkin sebab kita penat dengan kita punya pekerjaan kah, ataupun mungkin oleh kerana macam tertekan dengan pelayanan kita sendiri kah, macam kita gagal untuk mengawal emosi, mungkin perasaan, ataupun mungkin juga gagal untuk memikul tanggung jawab kita dengan bijak ataupun mengurus masa dengan bijak, sehingga mungkin mungkin boleh berlakunya macam yang pemimpin yang macam give up begitu, ataupun ada pemimpin yang macam oke, mau berehat dulu untuk beberapa waktu sehingga dia siap semula untuk melayani semula begitu. Apa pendapat Pastor tentang perkara itu? Apa macam buah pikiran Pastor kan bagaimana kami mau mengatasi situasi seperti itulah untuk kami lebih membangun lah. Ya, makasih ya. Jadi sebenarnya ini soalan yang perlulah dijawab ya. Karena kalau mau terus terang dengan kamu ini adalah gereja yang keempat yang baru dalam tempo sebulan nih saya datang melayani. Dan 2 daripadanya tentang topik kepimpinan. Yang 2 minggu lalu saya ke Kuching itu gereja yang besar juga. Mereka ada bangunan sendiri 5 juta ya nilainya. 2 tingkat, jemaatnya kan 700 orang tuh anggotanya. Tapi perbincangan saya dengan elder dia masih bergumul dengan beberapa topik pertanyaan ini. Jadi 3 minggu yang lalu saya melayani satu kelompok gereja di Kuala Lumpur ini kecil, tapi mereka bergumul dengan topik yang sama. Jadi sebenarnya apa nih? Mau tidak mau sebenarnya itu topik tentang kelesuhan. Yang beratnya adalah dia gabungan antara kelesuhan pandemik dicampur dengan kelesuhan rohani. Lalu dia mengganggu momentum pelayanan dalam gereja. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana kita memulihkan kembali? Ini satu pertanyaan yang berat lah. Sebenarnya yang perlu didoakan. Baik, saya menjawabnya begini ya. Saya pun belajar satu hal. Saya mau kongsikan begini. Dalam tempo 2 tahun pandemik yang lalu ini, kita baru beralih kan, sekarang fase peralihan endemik. Ada 3 pelajaran yang besar yang saya pelajari. Dan ini menurut saya membantu saya untuk tetap kekal dalam momentum. Karena mau tidak mau, saya juga dalam besok pandemik ini, saya mau kongsi sedikit pengalaman. Selama dalam 30 tahun pelayanan, saya mengalami satu
titik terendah dalam hidup saya. Itu 2 tahun yang lalu. Ada satu hal lah yang membuat saya sangat macam istilah yang saya gunakan, saya berada di titik terendah dalam pelayanan. Tapi 3 pesan ini sangat mempengaruhi. Yang pertama yaitu tentang krisis. Krisis itu adalah musim. Dan musim itu akan datang dan pergi. Demikian juga krisis. Karena krisis itu sebenarnya akibat daripada perubahan. Dan Alkitab berkata Pengkhotbah 2 ayat Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu apapun di bumi ini ada musimnya. Jadi saya belajar, diingatkan Tuhan, lihat krisis itu sebagai waktu yang Tuhan izinkan, suatu musim. Kadang-kadang kelemahan banyak orang termasuk pemimpin atau pastor ataupun yalah pemimpin pelayanan, mereka tidak dapat melihat perubahan musim dalam hidup. Jadi kadang-kadang faktor yang pertanyaan tadi, dia sedang beralih kepada musim yang baru, tetapi dia tidak mengerti musim itu apa dan tidak bersedia. Kalau kita di Malaysia ini kan ada 2 musim saja, musim hujan dan musim sangat hujan. Di tempat lain tuh ada 4 musim kan. Nah kalau yang tahu dia sedang beralih dari musim panas ke musim dari musim panas dia kepada musim luruh ataupun musim salju, kemudian musim bunga kan. Kalau dia tahu perubahan musim, dia akan mempersiapkan dirinya beradaptasi dengan perubahan musim. Dengan demikian dia selesa dengan musim itu. Jadi ini satu faktor. Yang kedua saya belajar itu tentang pengurusan. Yang paling awal tanggung jawab dalam kejadian 2 ayat 8 kalau saya itu kejadian 2 itu mengenai segala tumbuhan tidak mengeluarkan buah, semua tidak mengeluarkan apa-apa hasil. Karena apa itu ditahan? Karena menurut Alkitab tidak ada yang mengurusnya. Tanggung jawab pertama Adam itu adalah mengurus taman dengan baik. Yesus pernah memberi perumpamaan tentang Tuhan yang mempercayakan 1 talenta kepada hamba-hambanya untuk diurus dengan baik. Mengapa banyak keadaan gereja tidak mengalami krisis? Mengapa dalam pelayanan ada banyak orang mengalami kemunduran? Itu karena pengurusan dirinya tidak baik. Pengurusan, tidak berjaya dalam pengurusan. Ini yang saya belajar lah. Dan kadang-kadang banyak keadaan yang kalang kabut dan membuat kita stres banyak karena pengurusan. Di gereja saya mengajar kami tentang mengurus dengan baik 7F dalam hidup Anda. Yang pertama itu adalah iman Anda, itu faith Anda, mengenai family, itu keluarga, mengenai kamu punya kerjaya, mengenai mempunyai, itu ada 7 aspek yang harus diurus dalam hidup kita dengan baik. Membuat kita akan selalu segar dan berada dalam momentum. Yang ketiga yang saya pelajari itu adalah, itu terdapat di dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Yesaya 11 ayat 1 dan 2 ada itu, miliki roh takut akan Tuhan. Ada 6 pengurapan Roh Kudus dalam ayat itu, dan 6 pengurapan Roh Kudus itu harus dimulai dengan roh yang takut akan Tuhan. Salah satu hal yang mengekalkan kita tetap dalam momentum itu miliki roh takut akan Tuhan. Nah, yang ini semua pelajaran ini saya susun menjadi satu khotbah dan juga ceramah motivasi di gereja kami. Bagaimana kita dapat mengenal pasti perubahan musim dalam hidup. Yang kedua, bagaimana pengurusan dalam hidup dan pelayanan. Dan yang ketiga ini roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ini mendatangkan 5 pengurapan yang mengikuti kita selanjutnya. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Silakan baca, itu kuncinya. Ya, itu dulu. Makasih, boleh ya. Tidak menjawab penuh, tapi saya berbagi pengalaman pribadi dan juga bagaimana saya mengajar di jemaat kami untuk tetap berada dalam momentum lah rohani. Makasih. Ya, serahkan. Oh ya.
Sebelumnya saya mau berdoa tadi itu. Silakan berdiri semua dulu sebelum saya akhiri. Oke. Perkara yang sangat saya dibeban lah untuk doakan ya, supaya punya roh anak dalam diri Anda. Tuhan sedang memanggil kamu semua anak-anak muda, dan mungkin tidak jelas dalam banyak hal tugas kamu, tapi mulailah dengan miliki roh anak dalam, miliki spirit of sonship dalam diri Anda. Boleh letakkan kedua tanganmu di dadamu seperti ini, di hatimu. Oke. Kenapa? Sebab ya supaya kita menyentuh hati kita lah. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang diletakkan di hati masing-masing. Kami belajar mengenai dua dari renungan firman-Mu pada petang ini. Bagaimana hidup sejak masa muda bukan hanya mengejar sukses, tapi mengejar kebermaknaan. Pakai setiap hidup anak-anak-Mu ini bukan hanya sukses, namun dari kesuksesan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, saya berdoa Tuhan letakkan hati anak dalam diri mereka. Spirit of sonship ada di dalam diri mereka. Yang mudah dibentuk, yang mudah belajar, yang mudah dimentor, yang mudah mengerti, menangkap pesan-pesan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan urapi dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh pemberontakan dalam hati kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Tapi roh yang mau dibentuk, roh anak yang mau dimentor ada di hati anak-anak-Mu ini. Tuhan menghantarkan Bapak Ibu rohani yang baik. Tuhan menghantarkan abang kakak rohani yang baik dalam hidup anak-anak-Mu ini. Selama mereka berjemaat di sini, selama mereka ada di Kuala Lumpur ini, Bapak, mereka dipersiapkan menjadi abang rohani yang baik. Mereka dipersiapkan menjadi kakak rohani yang baik. Mereka dipersiapkan menjadi ibu dan bapak rohani yang dipakai diurapi Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, spirit of sonship ini kuat dalam hati anak-anak-Mu ini. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan mengalir. Roh takut akan Tuhan hadir dalam hidup anak-anak-Mu ini. Tidak ada yang jatuh dalam dosa. Pada waktu mereka menghadapi pencobaan, urapan Tuhan membantu menguatkan, firman-Mu memberi mereka kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati urapi Tuhan. Berkati Pastor John Jonathan, berkati tim pemimpinan utama di gereja ini, mulai daripada senior pastor yang ada. Tuhan memberkati. Apa yang sudah diinvest dalam hidup anak-anak-Mu ini tidak sia-sia. Firman Tuhan yang ditaburkan, nilai-nilai yang dibangunkan, ditanam dalam banyak kehidupan mereka selama ini, tidak sia-sia, tapi bertumbuh dalam hidup mereka. Roh mereka akan bertumbuh. Roh mereka menyala-nyala melayani Tuhan. Saya berdoa untuk roh kesatuan, roh kebersamaan ada di dalam tim mereka ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati, Anda dipakai Tuhan, Anda diurapi oleh roh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian.